Di video kali ini kita sengaja menyajikan penggunaan penjodohan murai batu di penangkaran murai batu RJ SPF Mojokerto dengan menggunakan sistem kondom atau sangkar penjodohan, bukan dengan sistem tempel sangkar atau main lepas liar ke kandang. Kenapa seperti itu? Mari yuk kita simak bersama video ini selengkapnya, jangan di skip-skip. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali, ketemu lagi di channel spesial edisi Ndok Kebon Channel Menjawab. Kali ini kita akan mengulas penggunaan sistem sangkar penjodohan di dalam penjodohan murai batu. Sistem ini memang udah banyak teman-teman yang tahu mungkin ya, terutama dari penangkar-penangkar besar biasa menggunakan sistem ini. Tapi yang harus diingat, kenapa kita harus menggunakan metode ini dibanding dengan menggunakan metode tempel sangkar antara jantan dan betina, atau dengan langsung lepas liarkan kedua calon jodoh murai batu kita ya. Menurut penuturan dari Mas Saldi, perawat dari penangkaran murai batu RJ SPF, pola sistem penjodohan ini dipandang akan lebih aman daripada kedua metode tadi. Memang sejumlah penangkar punya alasan untuk kenapa harus menggunakan sistem ini atau sistem tempel yang memang sudah sejak awal di era tahun 2008 itu ngetren. Memang pola sangkar tempel sangkar itu saya pikir memang tak dapat kita pungkiri ya, metode yang paling aman. Itu yang kita pikir selama ini. Cuman untuk metode sangkar tempel itu kan kita harus ada tahapan-tahapan lagi yang harus kita terapkan. Misalnya setelah ditempel seminggu 2 minggu dari murai batu kita yang akan kita jodohkan, itu nanti ada tahapan lagi, yakni penggunaan sangkar penjodohan. Artinya yang betina terutama, biasanya yang kita anggap lemah, itu kita lepaskan dulu di dalam kandang. Terus sementara yang jantan kita masukkan di dalam sangkar penjodohan ini. Artinya ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Beda dengan penggunaan sangkar penjodohan, ini kita akan lebih mudah memantaunya, dan ini menghilangkan 1 tahap daripada kita menggunakan pola tempel sangkar itu ya. Dan ini adalah murai batu yang akan kita jodohkan. Tidak diragukan lagi. Ini bukan burung yang kaleng-kaleng ya. Ini usianya udah beberapa urakan dan anaknya dikenal sering mengeluarkan anakan yang berkualitas. Ini adalah salah satu maskot daripada murai batu di penangkaran murai batu RJ SPF. Ini adalah kaki hitam yang sudah menelurkan burung-burung jawara di Makassar sama di Mojokerto. Oke, kembali kita akan mengulas kenapa sistem penggunaan sangkar penjodohan itu kita pikir lebih efektif dibandingkan dengan dua sistem yang lain. Itu karena yaitu tadi lebih aman. Pertama, kita akan bisa mengukur tingkat burung itu sudah jodoh atau belum dengan jika
sangkar itu sudah kita masukkan dengan si pejantannya, sementara betina kita lepas liarkan di dalam kandang, maka kita akan mengetahui kapan sekiranya kedua murai batu ini udah berjodoh. Misalnya dengan penggunaan jika kandang pejantan udah kita masukkan di dalam, dan ketika malam misalnya si betina udah mau tidur di atas sangkar pejantan, itu satu tahap udah kita lewati. Artinya dengan tahapan itu kita tinggal melihat respon pejantan nantinya. Jika misalnya itu kedua murai batu itu udah ada kita anggap jodoh, dengan si betina udah mau tidur di atas sangkar penjodohan tadi, maka kita akan melihat respon daripada si pejantan. Ketika kita lepaskan, dia responnya seperti apa. Kalau misalnya si pejantan ini jodoh ketika masih di dalam kandang penjodohan, ketika betina itu pergi gitu ya, pergi daripada kandang itu dan si pejantan itu masih mengejar, itu artinya masih belum berjodoh. Namun ketika si betina pergi dari atas sangkar kandang penjodohan, itu kita bisa lihat responnya. Kalau diam berarti ada kemungkinan 90% upaya yang satu ini udah berjodoh. Saya tadi lupa menyebutkan ada satu kiat lagi untuk prolog penjodohan, yakni dengan sistem Godi. Kita lepas liarkan, tentu saja empat sayap dari kanan kiri dari si pejantan itu digodi, dipakai solasi. Jadi itu juga penggunaan sistem yang aman juga, tapi itu nggak terlalu aman banget. Karena apa? Dengan posisi pejantan seperti itu, kita tidak mengerti, tidak tahu seperti apa sebetulnya respon pejantan ini terhadap petinya. Ketika kita lepaskan godinya, sementara dia tidak dengan keleluasaan yang bebas, dia bisa saja menghajar si betina, sementara kita belum tahu responnya seperti apa. Mereka itu berdua berjodoh, ketika tidur bisa dalam satu tangkringan, itu bukan kita anggap jodoh, seperti itu. Dan kembali lagi, penggunaan sistem kondom ini sekarang sudah banyak diadopsi oleh penangkaran murai batu besar. Tapi mungkin para penangkar punya pendapat berbeda, itu ya monggo, haknya, sah-sah saja. Karena kita kan harus kita sadari bahwa kita itu dikenyangkan oleh pengalaman-pengalaman. Artinya dari pengalaman itu, pengalaman penangkar satu dengan yang lain pasti berbeda. Dan saya hanya menggunakan dan mencoba membeberkan seperti inilah pola penjodohan di penangkaran murai batu RJSPF. Terima kasih sudah menyimak.